أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di tema pagi hari ini kita akan membahas, di kajian pagi hari ini kita membahas satu tema dari lanjutan pengkajian kita pada ikhlas Tariqul Khalas, yaitu al-ikhlasu fi dakwah, tentang ikhlas dalam berdakwah, tentang ikhlas dalam menyeru. Karena itu memang lahirnya tema ini dominan lebih untuk para dai, baik dari lepas atau dai di ma'had atau pesantren. Tetapi semua dari kita sebenarnya berdakwah, minimal ke keluarga terdekat, lebih minimal lagi yaitu ke istri dan ke anak. Dan itu membutuhkan keikhlasan Allah Ta'ala dalam mentarbiyah, berdakwah ke keluarga. Dikatakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, maqamud da'wati Allahi afdalu maqamatil abdi. Dikatakan oleh penulis bahwasanya kedudukan dakwah kepada Allah Ta'ala adalah di antara kedudukan tertinggi seorang hamba. Wa min ahammil a'mal as-salihah allati yurja biha al-qurb min Allah. Jadi dakwah termasuk amal saleh yang paling utama, termasuk amal saleh yang paling utama yang dengan itu diharapkan seseorang dapat mendekat kepada Allah. Jadi diharapkan dengan berdakwah seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menyeru kepada agama Allah tapi diri sendiri jauh dari Allah, maka ini kontradiktif dan berbahaya gitu. Berbahaya. Dan itu sangat mungkin berdakwah, menyeru ke agama Allah tapi secara diri sendiri itu jauh dari Allah. Itu sangat mungkin. فتحتاج حاجة عظيمة لتجريدها لله. Maka seorang dai sangat membutuhkan keikhlasan yang besar agar amal dakwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فليقصد الداعية وجه الله مبتغيا الأجر والمثوبة. Maka hendaklah sang dai meniatkan wajah Allah semata dengan dakwahnya, mengharapkan pahala dan balasan darinya. Wal yahdhar min an yanharifa qasduhu
aradin atau aradin duniawi, dan hendaknya berhati-hati agar tujuannya tidak menyimpang kepada perkara duniawi. Gharadin duniawi, perkara duniawi, min talabi ma'in aw jahin aw syuhratin aw sum'atin aw tamayyuzin 'ala al-aqran wa zumala. Yaitu jangan sampai seorang yang menyeru kepada Allah tujuannya menyimpang kepada perkara dunia. Jangan sampai begitu. Seperti apa? Talabi mal, menginginkan harta, itu satu. Dari dakwahnya talabi malin, yaitu mencari harta dari dakwahnya. Mencari talab di sini ada sisi apa? Interest, keinginan untuk mendapatkan mal dari dakwahnya. Itu ini kan, dan ini bukan dalam rangka dakwah dengan mengajar di pesantren. Kalau ini bekerja ya, pimpinan bekerja. Tapi kalau dakwah menyeru ya, itu bukan profesi sebenarnya. Dakwah itu bukan profesi. Makanya orang-orang yang bekerja di pesantren, bekerja di pesantren atau sekolah madrasah itu umumnya tidak dikenal atau tidak disebut dai, tidak disebut dai, tapi mudarris, karena wazifah. Beda kan? Wazifah itu berarti apa? Job pekerjaan ya, yang digaji, diupah. Makanya tidak dikenal mudarris itu adalah dai, enggak dikenal itu. Mudaris. Meskipun yang diajarkannya memang agama, betul. Nah, kalau yang mudaris seperti ini karena dia kerja dan ada kontrak kerja, ada agreement atau persetujuan tentang gaji, mukafah bulanan, maka ini bekerja. Dan bukan disebut berdakwah, walaupun memang perbuatannya adalah ada sisi berdakwahnya, iya. Nah, bedakan dengan dai lepas nih, seperti ini kajian umum atau dai pesantren atau mudir pesantren yang juga ngajar di luar pesantren, ngajar di masjid-masjid, maka ini berdakwah. Jadi dakwah itu dia bukan profesi. Dai, mubaligh itu bukan profesi. Ya. Makanya tidak ada istilah profesional dalam dakwah, karena profesional di sini menunjukkan profesi dan menunjukkan dia harus selaras dengan bayaran. Ya, jadi nggak disebut wah ustadz ini nggak, ustadz yang ngajar di masjid At-Taubah ya sini, apa ini masjid At-Taubah itu ustadznya profesional semua, enggak profesional, karena itu bukan profesi. Dakwah itu bukan profesi. Dan kenapa tidak disebut profesi? Karena tidak disyaratkan sesuai dengan bayaran SOP, nggak ada di situ syarat-syarat itu. Gitu. Beda dengan kerja. Ini kalau misalnya kerja, ya wajar menginginkan harta, imbalan, itu wajar. Karena kerja ada kontraknya, tanda-tandanya. Adapun yang seperti ini tidak, ini bukan kerja. Begitu. Maka jangan dikatakan nanti kepada ustaz-ustaz pesantren enggak boleh menginginkan harta, dakwah. Nah, enggak orang ustaz-ustaz pesantren mereka enggak dakwah dengan bukan sebutan dakwah, mereka profesinya apa? Mengajar. Ya gitu. Nah, taib. Kemudian talabi jahin, mencari kedudukan. Mungkin harta, kedudukan, kemudian au syuhratin, mencari popularitas, au sum'atin, mencari ketenaran, au tamayyuzin 'alal aqran wazumala, atau sebelumnya syuhrah as-sum'ah yaitu pujian,
ya, ataupun tamayuz alal aqran wa zumala, ataupun ingin unggul di atas teman-teman sejawatnya. Ada beberapa hal di sini. Talabi malin yang pertama. Talab al-mal, itu mencari harta dengan dakwahnya. Coba kita cari hal-hal atau perkataan-perkataan salaf yang berkaitan dengan masalah al-mal. Ya. Betul, para ulama salaf itu mereka membalance antara kasbul mal, ya, kasbul mal halal, yaitu mencari harta yang halal, dengan mereka belajar atau berdakwah. Dikatakan oleh Al-Qasim bin Muhammad dalam salah satu karya Ibnu Abi Dunya, lamma kana zamanu Umar radhiyallahu anhu fakathura al-mal wa huddithat al-a'tiyah wa kaffa an-nasu an talabil ma'ishah. Di zaman Umar bin Khattab ketika itu harta-harta lagi banyak-banyaknya, ya, lagi banyak nih. Ini zaman Umar. Mudah-mudahan di zaman Pak Purbaya juga begitu, mudah-mudahan ya. Banyak harta, orang-orang punya, masya Allah lah gitu. Wa hadithal a'tiyah, dan orang-orang suka ngasih, sehingga orang miskin jarang, mulai jarang. Wa kaffan nasu an talabil ma'ishah, orang-orang mulai berhenti mencari penghasilan. Ya, mulai berhenti mencari penghasilan. Karena apa? Ya udah enak semua, udah cukup. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ayyuhan nas aslihu ma'ayishakum, wahai orang sekalian, perbaikilah penghasilan kalian. Fa inna fiha salahan lakum wasilatan li ghairikum, sesungguhnya di dalam penghasilan kalian itu ada kebaikan buat kalian, dan juga ada ketersambungan untuk selain kalian, yaitu kalau kalian mau bagus penghasilannya, maka jangan semuanya dihabak sendiri gitu, melainkan sambunglah itu untuk orang lain. Oke. Ini harta banyak sering dikasih orang-orang dan udah mulai talabil ma'isha. Ini anak korelasikan dengan konteks keustadan. Oke. Anak korelasikan dengan konteks keustadan. Jadi ketika di zaman Umar harta berlimpah dan orang suka saling ngasih. Nah, karena udah sering saling ngasih atau sering dikasih, maka mulai berhenti dari mencari penghasilan. Bekerja secara profesional udah mulai berhenti. Karena apa? Karena udah sering dapat harta. Oke? Maka Umar berkata, wahai orang-orang sekalian yang sekarang nasibnya itu sebagus ini gitu loh. Aslihu ma'aishakum, perbaikilah penghasilan kalian. Fa inna fiha salahan lakum, yang kalian dapatin tuh dari hasil dikasih-kasih itu kebaikan buat kalian, wasilatan li ghairikum, dan bisa menjadi silah, penyambung untuk selain kalian, yaitu penyambung kehidupan selain kalian. Artinya karena itu harta rata-rata ataya, yaitu hasil pemberian, silakan ambil untuk kebaikan kalian, tapi juga untuk pihak lain. Nah, menjadi da'i, apalagi di Jabodetabek, di lahan basah, itu potensi banyak harta, iya. Apalagi makin terkenal makin banyak hartanya. Karena makin banyak apa? Pemberian, sehingga
Dai-dai pun putus dari mencari penghasilan dengan cara berdagang, dengan cara ini udah nggak perlu lagi karena uang dari dakwah itu udah lebih dari cukup, bahkan lebih dari cukup. Belum lagi proyek-proyek daurah ini, dakwah ini di hotel ini, itu banyak itu. Penghasilan banyak. Ini yang ngomong ustadz sendiri gitu. Maksudnya yang ngomong bukan orang yang nggak tahu apa-apa, maksudnya orang yang ngerti dunia ini gitu. Ngerti di bab ini. Nah, kalau ustadz ini ya alhamdulillah memang selama dia tidak tolabul mal, bukan harta yang dia cari dari dakwahnya itu, melainkan memang ada ustadz-ustadz atau orang-orang yang memang rezeki yang Allah berikannya dengan cara itu gitu loh. Dia nggak nyari-nyari, tapi ya dapatnya di situ gitu. Maka hendaknya apa? Perbaiki penghasilan dia dengan cara apa? Ambil yang baik buat dia, yang saleh buat dia, bermanfaat buat dia, manfaatin itu. Tapi juga ada silah untuk orang lain. Itu jangan untuk pribadinya saja duit itu. Ada orang-orang yang harus dibantu, ditolong, gitu loh. Itu diantara korelasinya supaya apa? Supaya nggak rakus, supaya terjaga niat dakwahnya, Baik. Masalah tabul mal gini coba. Kata sebagian salaf, diantara kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ihrith lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ihras atau ihris ya. Yaitu berladanglah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok hari. Apa maksudnya? Ihris lidunyak, yaitu punyailah ladang untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan untuk akhirat beramallah seolah-olah engkau mati besok. Baik. Berarti berbekallah untuk duniamu dengan bekal yang cukup dan seolah-olah engkau hidup akan selamanya. Jadi modalkan untuk duniamu itu dengan kesungguhan seolah-olah hidup selamanya, yaitu jangan berhenti gitu. Jangan berhenti. Itu jangan karena saya udahlah enggak usahlah cari dunia sama sekali. Enggak. Tegakkan kehidupan dunia kita dengan adanya modal, yaitu harta. Dan untuk akhirat lebih serius lagi, makanya beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok, seolah nggak ada kans, nggak ada kesempatan lagi besok hari, sehingga ini harus maksimal terus sekarang. Jadi ini kalau ditafsirkan begini menunjukkan bahwasanya untuk amal akhirat itu harus super maksimal. Untuk amalan dunia itu bersungguh tapi tidak terlalu kenceng gitu loh, karena masih panjang kok waktunya gitu, masih panjang waktunya. Ya, dan ini juga ada isyarat menunjukkan dalam berdakwah, kalau memang dapat penghasilan dari dakwah, ya, amplop, transferan dan semisalnya, itu nggak usah dikejar. Tapi untuk masalah dakwahnya, perbuatan untuk akhiratnya, itu seolah-olah anggap ini kajian terakhir gitu loh. Tapi untuk misal masalah dapat amplopnya atau transferan, mau berapa kayak dikasih, ridho aja, karena seolah-olah ta'is abadah, untuk dunia masih ada kesempatan lain. Tapi untuk masalah dakwah dan perbuatan solehnya, seolah-olah belum tentu besok ada perbuatan ini, belum tentu besok hidup gitu loh. Jadi ini membuat apa? Kita lebih serius dalam amalan akhirat, dan untuk dunia kita menganggap masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan. Itu maksudnya sekalian.
Ya, ini berkaitan dengan talab al-mal, tentang masalah al-mal, yaitu masalah harta. Jadi hati-hati jangan sampai dakwah ini manusia atau pegiat dakwah bergantung kalbunya dengan al-mal, dan itu bahaya sekali. Ya. Perlu diingat perkataan Abu Dzar Al-Ghifari, "Dzud dirhamaini asyaddu hisaban min dzid dirhami." Dzud dirhamaini asyaddu hisaban min dzid dirhami. Orang pemilik 2 dirham itu lebih berat perhitungannya di akhirat dibandingkan pemilik 1 dirham. Padahal bedanya cuma 1 dirham. Jadi dia punya 2 dirham, itu di akhirat lebih berat perhitungan Allah Ta'ala terhadapnya dibandingkan yang punya 1 dirham. Bukan berarti kita nggak boleh punya 2 dirham, bukan itu maksudnya, bukan itu. Ini maksudnya adalah betul-betul kita diisyaratkan agar apa? Diingatkan agar kalau kita mencari lebih dari dunia, pertimbangkan apakah kita bersiap untuk mendapatkan hisab dan perhitungan dan pertanggungjawaban lebih di akhirat atau belum siap. Begitu. Jadi harus siap dengan risikonya di kelak di akhirat, yaitu perhitungan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ketika seseorang dia bergantung pada dunia itu apalagi kalau dia adalah dai, maka ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya karena akan banyak hilah. Akan banyak hilah. Hilah itu sikap berkelit, manipulatif, berkelit manipulatif. Ada perkataan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Qad wajadtu likulli syai'in hilah illa hadha adh-dhahab wal fiddah." Ya. Aku menemukan segala celah untuk segala sesuatu. Aku menemukan celah untuk segala sesuatu. Segala sesuatu ada celahnya kecuali emas dan perak ini, duit. Fa inni lam ajid li ikhrajihi minal qalbi hilah. Kenapa? Karena aku tidak menemukan adanya celah untuk mengeluarkan emas dan perak dari hati. Paham gak maksudnya? Segala sesuatu itu ada celahnya. Bismillah. Kecuali emas dan perak. Namun saya belum menemukan celah untuk mengeluarkan emas dan perak dari hati. Gimana? Apa maksud dari kalimat Abu Sulaiman Ad-Darani ini? Itu mengeluarkan hasrat tentang mal, harta, emas, perak, duit dan semisalnya dari hati, itu sangat susah untuk mengeluarkannya ketika itu sudah mengendap di hati seseorang. Nah, pertimbangan talabul mal ini ya ikhwan, kadang-kadang dai itu ikhlas. Kadang-kadang dai itu emang ikhlas, dari awal ikhlas. Namun seiring kebutuhan keluarga itu udah mulai terkikis keikhlasannya dan lebih berharap kepada imbalannya dari segi dunia. Ini manusiawi banget, tetapi inilah ujiannya. Inilah ujiannya. Ya. Gini aja Pak ikhwan. Antum kerja pagi hari itu datang ke kantor kerjaan dengan tertempel di benak antum bertubi-tubi atau terus menerus ketika naik motor atau naik busway atau naik apa,
yaitu ucapan istri tadi pagi, Pak, anak belum bayar SPP, Pak, anak yang ini butuh ini, Pak, anak yang ini butuh ini, Pak. Tertempel di benak antum untuk itu apa? Gimana caranya dapat uang supaya memenuhi mereka semua? Oke. Antum kerja pun, ya Allah, ini gimana caranya dapat ini? Kerja, dapat gaji bulanan nanti, tapi ini butuhnya secepatnya. Coba kepikiran. Taib. Dai sama kayak antum, manusia juga yang punya istri punya anak. Bahkan bisa aja sebagian dai istri lebih dari satu, anak berapa banyak. Ya. Dan itu pikiran. Maksudnya ketika mau pergi atau gimana, kepikiran apa yang dikatakan istri, minta ini, minta itu dan seterusnya. Kadang-kadang WhatsApp ini, WhatsApp itu, minta ini, minta itu dan seterusnya. Bukan minta karena pengen foya-foya, tapi kebutuhan dunia, kebutuhan kehidupan dunia. Nah di sini ujiannya, gitu loh. Terus ngajar apa dakwah dengan menyimpan pikiran bahwa istri itu masih menginginkan, istri masih menuntut atau meminta bayaran ini, bayaran itu dan seterusnya, token listrik ini itu dan seterusnya. Ini yang menjadi ujian. Ya, bedanya kalau misalnya orang kerja di tempat umum yang bukan dakwah, bukan apa, dia kepikiran itu, dia nyari duit, itu tidak masalah, bagus buat dia. Nah, kalau dai, tantangannya adalah dia dakwah, menyeru ke agama Allah, terus ada hajat dan kebutuhan yang belum terpenuhi dari keluarganya, kepikiran, tapi kalau dia minta atau dia mencari uang dari dakwah itu salah bagi dia. Tuh lihat, bedanya seperti itu. Jadi ada ketertabrakan, ada keterbingungan dalam bahasa orang-orang. Jadi gua harus ngapain gitu loh. Mau niatin atau nyari ini dari ini salah, tapi kalau mau ignore kebutuhan rumah tangga itu juga salah. Nah, itu di situ. Maka harus benar ke Allah benar-benar. Begitu cuma. Suatu sore Anda juga pernah mendengar kajian Ustadz Yazid rahimahullah, yang beliau di salah kajiannya itu tentang masalah sedekah atau bantuan. Kata beliau, yang mana beliau kita kenal dan semoga Allah Ta'ala mengenal yang baik dari beliau. Beliau terkenal dengan apa? Dengan tidak nyusahin orang, tidak minta-minta orang, tidak mempublish keluh kesah pada orang, enggak. Dan rumahnya sederhana, beliau ini ya sederhana, enggak membutuhkan manusia dan seterusnya, dengan Allah Ta'ala lebih tahu tentang kondisinya. Tapi dengan itu ketika itu Anda mendengar beliau berkata bahwasanya orang yang paling berhak kalau antum membantu itu ustadz antum, guru antum, ustadz antum. Jangan nunggu diminta ustadznya akan kebutuhannya, antum bantu kalau memang dia butuh gitu. Seperti itu ya. Ini padahal beliau adalah orang yang gak mau dibantu-bantu loh, tapi beliau berkata begitu gitu. Artinya seorang ustaz jangan mengharapkan, seorang dai jangan mengharapkan dompet umat, tapi umat juga harus tahu diri dengan apa? Memakmurkan atau mencukupilah, walaupun gak sampai makmur banget, mencukupilah kebutuhan ustaz ini yang memang mungkin ustaz ini sudah habis waktunya berjuang untuk ngajarin kaum muslimin. Begitu. Ustaz ini maksudnya ustaz yang memang tidak terikat dengan apa? Yayasan atau tidak terikat dengan mengajar di pondok tertentu. Itulah bedanya ikhwan. Kata tadi dia bilang dai lepas beda dengan dai yang memang sudah dijamin atau digaji oleh yayasan. Antum ngasih ke ustaz pesantren nggak boleh. Karena mereka ustaz pesantren itu mereka profesional, punya profesi yaitu ngajar. Tapi yang ustaz lepas di dunia dakwah bukan pesantren, dia dakwah di lapangan umum. Nah ini bukan profesional, bukan profesi. Menyeru agama Allah, makanya dikasih boleh nggak? Boleh.
Ya ini bukan berarti habis kajian terus antum datang ya antum terus ngasih apa Ustaz, mungkin nomor rekening Ustaz. Ya, kalau antum naik gitu anak kasih. Enggak lah. Ya. Kayak ini maksud anak dari maksud anak dari sisi dai-nya itu jangan cari atau jangan mengharapkan huluran bantuan dari makhluk, dari manusia, tapi dari sisi mad'unya ya itu harus ngerti gitu. Apalagi di zaman sekarang yang mana tukang parkir aja, penjaga WC aja itu antum harus bayar 2.000 cuman buat nyetor kencing doang. Gitu. Acara-acara apalagi yang level kelas tinggi, acara seminar ini itu coba belakangan ini sedang lagi viral misalnya. Akademisi yang serius diundang ke suatu acara reuni, terus influencer di media sosial diundang juga. Akademisi serius ini bukan dai. Akademisi serius itu dikasih duit 300.000. Kalau influencer ini untuk tampil dikasih duit berjuta-juta. Lihat, beda nih. Ustadz ketika di kantor besar, di kantor mewah di Jakarta Selatan nanti mana, itu bisa dikasih 1 juta ya kawan. Ketika dakwah di situ. Tapi ketika tokoh tertentu atau mungkin pihak tertentu yang diundang seminar dan semisal itu bisa 10 juta, 20 juta sekali sesi. Jauh berbeda. Maka kalau dikatakan Ustadz rakus banget 1 juta gitu, ya akhi, itu masih kecil dibandingkan dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang mereka diundang untuk mempresentasikan ilmu dunia bisa belasan juta. Jauh beda. Dengan itu tekanan juga Ustadz nggak boleh cari harta, nggak boleh haus harta di situ. Maka ketika kita tahu ada dai yang kita tahu dia itu memang dengan izin Allah kita melihat secara zahir dai ini tidak mencari dunia, antum cukupin dia, antum tanya kebutuhannya apa, atau kalau mungkin dia nggak bakal mau yang tahu dia bakal sungkan, ya udah antum kasih aja, kasih. Sekarang kan apresiasi dengan dengan uang sekarang tuh. Jadi uang itu bukan sesuatu yang kalau kita dikasih kita dihinakan, enggak. Sekarang itu enggak gitu karena semua orang butuh. Semua orang butuh. Ya. Semua orang butuh. Selama dai-dai ini enggak menzohirkan kefakiran, kalau menzohirkan kefakiran minta-minta itu enggak usah seperti itu karena enggak baik. Coba antum kita yang melihat ada orang dagang, dia kerja susah payah dagang, antum kasih bagus. Tapi kalau antum melihat ada boneka besar, terus dia nunduk kayak gini jalan di pinggir jalan untuk mencari simpati manusia, antum nggak simpatik. Nah, karena ketika kita membantu dai-dai ini yang memang sedang kekurangan, kita membantu umat yang dia dakwahi juga gitu. Karena sebagian dari dai isi ajarannya kadang-kadang terpengaruh oleh moodnya. Kalau dia lagi kesulitan, lagi bingungan, kadang-kadang berpengaruh itu kepada cara dia bicara di kajian. Bingung, salah ngomong dan seterusnya. Kenapa? Pikirannya ada banyak tanggungan, begitu ya kawan. Maka hendaknya ketika kita ada kelebihan, maka dikatakan juga yang paling di antara yang paling unggul untuk kita bantu ya ustadz kita, guru kita. Ya, dan jangan diminta dulu baru kita bantu, tapi kita lihat keadaannya. Kemudian tujuan dunia wilayahnya tolab jah, ya tolab al-jah, yaitu al-jah dia adalah pangkat, ya, pangkat atau posisi, ya, baik di politik atau di masyarakat. Memang jah ini lebih ke pangkat yang formal atau
hal yang di dalamnya atau padanya itu ada kehormatan, kemudian orang-orang akan mengeluh-ngeluhkannya, mirip dengan popularitas atau syuhrah, cuman berbeda. Ya, pangkat di tengah-tengah manusia, dia dengan dakwahnya dia pengen jadi RT, pengen jadi apa gitu, ada keinginan untuk itu. Maka hindari hal-hal seperti itu. Kemudian talab syuhrah. Talab syuhrah. Jadi ada istilah namanya talab syuhrah. Ya. Syuhrah itu popularitas. Syuhrah itu popularitas. Dan ini menjadi fitnah sendiri di zaman sekarang, ikhwan. Ketika syuhrah atau popularitas itu sangat mudah untuk digapai, bahkan dengan bayar berapa bisa lebih cepat terkenal, kayak ini bahaya. Dai ketika dia ada syuhrah atau keinginan hubbus syuhrah, maka fatwanya bisa beda. Tapi kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, di sini dalam masalah al-hadar min tasannu' az-zuhud wal khumul, yaitu peringatan dari zuhud yang dibuat-buat dan kesederhanaan yang dibuat-buat. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, kun muhibban lil khumul karahiyatas syuhrah. Jadilah orang yang menyukai kesendirian karena membenci keterkenalan. Wala tuzhir min nafsika annaka tuhibbul khumul fatarfa' nafsak. Jangan engkau tampakkan dari dirimu seolah-olah engkau mencintai kesederhanaan, kamu tampakkan gitu sehingga kamu tuh pengen, sebenarnya engkau pengen meninggikan dirimu dengan itu. Ya. Gitu. Karena engkau menampakkan kesederhanaan itu supaya dipuji. Ada sebagian orang strategi untuk meninggi, dia itu merendah untuk meninggi sebenarnya. Seolah mencintai kesederhanaan, tapi sebenarnya seolah mencintai kesederhanaan, tapi sebenarnya mencintai apa? Keterkenalan. Dia pengen terkenal dengan kesederhanaannya. Ya. Ayyub As-Sakhtiyani berkata, liyattaqillaha rajul, seorang hendaknya bertakwa kepada Allah, fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas. Jangan sampai dia menjadikan zuhudnya sebagai azab atas orang-orang. Jangan sampai zuhudnya dia itu menjadi azab atas orang-orang. Ya. Fali an yakhfiya ar-rajulu zuhdahu khairun min an yu'linah. Dengan seseorang menyembunyikan kezuhudannya itu lebih baik daripada dia menyebarkan kezuhudannya gitu loh. Kalau emang antum pengen zuhud, maksudnya zuhud di sini mungkin lebih ke sederhana dan semisalnya, itu enggak usah antum pamer-pamer kesederhanaan itu demi syuhrah dan demi keterkenalan, enggak usah. Karena kesederhanaan yang kita tampakkan bisa menjadi azab bagi orang. Gini, apa yang gampang kita tampakkan pada orang bisa menjadi azab bagi orang lain. Azabnya apa? Orang bisa salah ngomong, bisa salah komentar, bisa salah persepsi dengan kita menampakkan sesuatu pada mereka, gitu. Kalau bisa kita nggak nampakin diri kita atau kelebihan kita atau kesulitan kita, itu lebih baik dah, gitu. Jadi
memang sebaiknya kita tuh nggak usah banyak-banyak memperlihatkan sesuatu dari kehidupan biasa kita di media sosial, karena itu bisa menjadi azab bagi orang yang ngelihat gitu. Artis-artis coba deh, masih ingat orang DPR atau misalnya yang belakangan ini 5 orangan itu kemudian diadili atau ya permasalahan lah gitu. Sebagian mereka memamerkan kekayaan mereka, yang itu yang menjadikan outrage dan juga kerusuhan di Jakarta mungkin 2 bulan lalu kalau salah, sekitar itulah. Ketahuilah orang-orang yang menampakkan gelimang harta mereka itu, perbuatan itu adalah memberikan azab pada orang-orang yang melihat di media sosial. Azabnya apa? Orang jadi kesel melihatnya, gitu. Ya. Dan ini ada kaitan dengan syuhrah, keterkenalan, popularitas, hubbu syuhrah. Cinta popularitas itu bisa bahaya menjangkiti dai. Hubbus syuhrah, cinta popularitas, yang menjadi azab bagi orang-orang lain. Sampai ingat Abdullah bin Mas'ud, pernah Anda sebutkan mungkin di sini, lagi berjalan kemudian ini ulama yang sahabat, Rasulullah telah wafat, Abdullah bin Mas'ud berjalan, tiba-tiba ada beberapa orang nempel dengan beliau. Lalu beliau bertanya, ada apa ini kalian nempel-nempel gini? Enggak ya wahai Ibnu Mas'ud, kami cuma pengen ngiringin engkau, pengen jalan bareng engkau. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pergi enggak? Kalian pergi semua gitu. Diusir sama Abdullah bin Mas'ud. Pergi kalian dari saya. Sesungguhnya fa innahu madhallatun lil matbu' madhallatun littabi' fitnatun lil matbu'. Hal seperti ini, kehinaan untuk follower dan menjadi fitnah untuk yang di follow. Lah saya ini lagi jalan biasa, kalian ngiringin saya. Kalian tuh terhina dengan hal seperti ini. Lah saya terfitnah dengan adanya kalian ngiringin saya. Gitu. Ya. Orang banyak kira ya kawan, kalau misalnya nih Habib Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, kajian subuh Masjid At-Taubah dari Jatisari ke Jati apa ini? Jati Makmur. Ya. Di konvoy. Ada ustadznya, terus dikonvoy sama beberapa moge. Padahal Anda pakai Honda Beat, yang konvoy pakai moge. Ya. Itu masih mending, Honda Beat masih bagusan, Pak. Honda Mio ini Yamaha Mio pakai di konvoy. Ya. Orang pada ngeliat kan yang mau sholat subuh misalnya nih. Ini yang konvoy pakai moge ini, emang mereka tuh mengira bahwa mereka mulia dengan ngiringin ustaz ini. Enggak mulia, itu terhina gitu loh. Karena apa? Karena kalian tuh enggak perlu melakukan hal seperti ini. Ya. Dan kalian tuh seolah meninggikan diri kalian dengan ini, padahal enggak ini. Itu kata Ibnu Mas'ud madzallatul littabi'. Ngikut ngiring kayak gini kalau enggak darurat ya. Ini kehinaan sebenarnya. Tapi ajaibnya banyak orang-orang seperti ini ngerasa punya privilege ketika udah bisa nganterin dan udah bisa ngawal, padahal enggak ada hajat untuk ngawal. Ustadznya aman-aman aja. Enggak apa-apa, udah ente enggak usah. Kita kami mau ngawal, Ustaz. Enggak ada apa-apa. Udah ente pada pulang atau ke kajian sendiri-sendiri sana. Enggak usah ngawal Anda enggak butuh sama antum gitu. Kecuali kalau ustadznya mungkin ustadz yang memang banyak yang ngincer, takutnya banyak yang mau ngebunuh atau apa ya, mungkin dikawal, itu darurat ya. Tapi kalau ini enggak. Untuk apa? Konvoy gini ikhwan ya. Subuh-subuh lagi. Ntar bukannya kita mau dakwah, orang nggak ngira kita mau dakwah, dikira kita geng motor nanti jadinya. Ente pakai motor kayak gitu lagi,
Dikira yang motor subuh-subuh yang biasa anak-anak muda bawa parang, bawa apa tuh. Anak juga yang kena gitu kan. Dan juga ini bisa menjadi fitnah buat yang apa? Buat yang diikuti, yaitu ustadznya, bisa menjadi fitnah. Ya betul, kalau emang itu natural dan ada hajat nggak apa-apa jemaah. Kalau itu natural dan ada hajat nggak apa-apa. Kayak para masyaikh, para ulama setelah selesai kajian banyak yang pengen nyalamin beliau terus tanya berfatwa ke beliau, itu natural dan hajat, bukan sebatas pengen di belakang ustadz seolah-olah orang terdekat ustadz nih, padahal enggak. Oke, coba kajian-kajian misalnya. Antum sering ngeliat gak kajian-kajian dari aliran lain misalnya? Ustadznya di sini, ya, ternyata yang belakang banyak, ya gak? Yang belakang banyak tuh. Ada yang ketimpringan, ada yang memang caper doang di belakang. Coba, ngaji tuh ngeliatin siapa sih orang-orang? Kan ngeliatin ustadz. Itu yang di belakang ngapain pada tuh? Pejabat atau Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, ngapain itu di situ? Udah di depan, ini dengerin kajian. Terus ngapain pada di belakang di situ duduk? Karena merasa kalau di belakangnya ustadz ini ada privilege. Ya, dan ustadznya kemudian rela seneng dengan itu karena banyak backupnya. Ini menjadi fitnah bagi orang yang diikuti dan menjadi penghinaan sebenarnya buat orang-orang yang ikutin itu. Jadi fitnah syuhrah, fitnah popularitas, ya bisa menjadi fitnah bagi yang populernya dan kehinaan bagi orang-orang yang mengantarkan popularitas itu, terhinakan mereka itu. Begitu ikhwas sekalian. Coba kalau kita canangkan di kajian at-taubah sanctuary, pokoknya ustadznya bilang, anak bilang ke panitia anak pokoknya maunya kalau misalnya ngundang anak, antum minimal 5 orang datang ke rumah anak dan kita konvoi. Jangan naik mobil, naik motor semua biar kelihatan. Terus di kajian kita harus ada kamera, ada panggung, kemudian di belakang ada Pak RT, Pak RW, Mbak Binsa dan seterusnya. Dikira mau ada kasus apa gitu. Butuh kayak gitu kah dakwah? Ini syuhrah namanya, pengen terkenal. Itu yang membutuhkan masa dan uang yang banyak. Sekarang jangankan itu, untuk baju aja Nabi SAW melarang libasus syuhrah, baju syuhrah, baju kebesaran itu dilarang. Apa baju kebesaran? Baju atau pakaian yang membuat pandangan mata orang-orang tertuju pada antum secara spesifik dan isyarat tangan itu tertuju pada antum, itu libasus syuhrah. Gitu. Itu dilarang, terlarang. Ya, contoh, kalau misalnya, kalau kayak gini biasa nih, kita pakai pakaian biasa nih. Sekarang, misal dia bukan orang Yaman, bukan orang mana, kemudian ke pasar, kemana keluar itu, pada orang sini juga, orang Indonesia biasa, orang sini, orang kampung. Tapi pakai apa? Keluar pakai jubah panjang, terus sorban diginiin, kayak orang Yaman, set gitu. Terus mata dicelak, terus ada tasbih gini. Walid nih. Nah kalau misalnya dia jalan kemana-mana, orang pada ngeliatin, gitu. Ini libasus syuhrah. Walaupun dia alasan jubah ya akhi, orang putih kan mirip dengan Nabi. Iya, tapi Nabi SAW tidak, sebagian ulama tidak menjadikan itu sunnah, melainkan ketika ini malah justru membuat orang-orang teralihkan perhatiannya ke antum, ini yang disebut libasus syuhrah, maka nggak boleh. Ini menjadi fitnah popularitas nantinya. Itu sampai level seperti libas syuhrah, pakaian kebesaran sampai nggak boleh. Pakai peci yang sewajarnya di antara kita, bukan peci yang ada peci itu sampai 1,5 meter pak. Itu kalau salat berjamaah, itu kayaknya soft paling belakang dan sendirian dia kayaknya itu. Karena kalau ini nyundul semuanya 1,5 meter itu. Antum ngapain ya akhi? Hidup udah berat, antum bikin tambah berat, gitu kan? Ada yang seperti itu.
Ada. Itu syuhrah karena nggak ada makhluk hidup yang seperti dia gitu loh. Sehingga orang lihat, beda nih. Ada juga libas syuhrah, tapi bukan pakaian, tapi yang ada pada diri dia. Dan ada sisi tasyabuh bil kufar, nyerupain orang kafir, yaitu apa? Yaitu ini dikepang atau semisal itulah. Dikepang. Nah ini termasuk masalah syuhrah. Iya. Termasuk juga syuhrah walaupun itu bukan pakaian tapi yang ada di diri kita, tato yang tampak seperti itu. Kemudian juga rambut yang kayak kita di rambut diapain ya? Gimbal kayak reggae gitu. Ya, itu tujuannya apa? Ngumpulin ketombe gitu. Tujuannya apa? Kan tujuannya supaya dilihat sama orang. Gitu. Banyak hal-hal, kendaraan ini itu supaya apa? Supaya dipandang, supaya ditunjuk sama orang. Itu semua hati ini rentan untuk tidak selamat. Maka susah untuk tidak selamat dalam masalah ini. Ya. Maka apalagi kalau itu dai. Betul dai memang pakaiannya itu kata sebagian dari ahli dari salaf, berpakaianlah kamu pakaian yang tidak membuat orang-orang menghinakanmu, betul. Tapi bukan berarti kemudian pakaian yang membuat kita tuh harus terbedakan di mana-mana. Enggak. Oke, kemudian fa inna fuqdan al-ikhlasi ila ahadi hadhihi an-nawaya wa nahwiha min a'dhamil afat. Hilangnya ikhlas dan beralihnya ke niat-niat seperti tadi itu yang jelek itu min a'dhamil afat, di antara celah-celah yang terbesar. Wa min asbabi fasalid da'iyah, dan di antara sebab-sebab gagalnya dai. Gagalnya dai di antara penyebabnya adalah ketidakikhlasan. Itu sebab terbesar bahkan. Jadi jangan parameterkan berhasil atau gagalnya dai di banyaknya pengikut. Jangan, apalagi zaman sekarang. Itu enggak bisa menjadi parameter. Banyaknya pengikut bukan berarti benarnya dia, salehnya dia, enggak mesti. Tapi istiqomah enggak dia? Ikhlas apa enggak? Kelihatan zahirnya orang-orang yang memang lillahi ta'ala insyaallah. Baik. Seperti itu jemaah sekalian rahmatullah. Ada soalan enggak jemaah sini? Ini jam berapa? Kok Oke. Ini soal suruknya ya Pak, bukan terbit. Udah terbit ya, udah terbit insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Terbit matahari udah, tinggal nunggu suruk gitu. Ada pertanyaan enggak sampai sini jemaah? Enggak ada? Fadhol silakan Pak. Yayasan itu bid'ah atau apalah, saya kurang tahu Ustaz. Nah, kemudian bagaimana ustadz-ustadz yang mencari rizki dari yayasan tersebut Ustaz? Karena kalau tidak salah itu pernah dikatakan bahwa beberapa ustadz-ustadz khususnya di Timur Tengah seperti di Yaman, ada Syekh Mukbil kalau tidak salah itu pernah melarang terbentuknya yayasan itu. Kalau ada yang mencari rezeki dari situ, bahwa itu rezekinya tidak halal. Nah, mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Lajnah, yayasan atau misalnya lembaga dan seterusnya. Ini semua instrumen, platform, bukan tujuan suatu masalah, ya. Sehingga hukumnya itu dikembalikan kepada hakikat dan uruf yang berlaku. Gitu. Apa yang ada di zaman beliau Syekh Mukbil rahimahullah atau di daerah Yaman belum tentu itu berlaku persis di Indonesia secara birokrasi, secara kenyataan, secara keadaan. Itu udah lama kasus seperti ini, terutama dari lulusan-lulusan Yaman yang mengharamkan yayasan, ya, berkiblat pada fatwa beberapa masyayikh mereka.
Oke, silahkan berfatwa seperti itu, silahkan ikut fatwa itu ijtihad, itu pendapat, oke silahkan. Tapi konsisten dengan omongan itu. Karena betapa adanya beberapa ustadz yang sangat keras dalam masalah ini sebelum media sosial sebesar sekarang, dulu keras sekali masalah anti yayasan. Keras sekali. Sekarang mereka pegiat yayasan, mereka bikin yayasan karena untuk maslahat dakwah. Sekarang coba masjid tanpa yayasan, rentan, Pak. Di sini masjid nih pakai apa? Ada yayasan? Ya nggak apa-apa sih. Ya udah. Tapi kan ini masjid komplek, Pak. Maksudnya lebih aman, Pak. Kalau di luar, apalagi ada perbedaan atau konflik apa, yayasan perlu, lembaga apa, ya perlu itu, perlu backup hukum dan semisalnya yayasan. Oke. Jadi yayasan ini hanyalah kendaraan untuk mencapai maslahat yang dibutuhkan atau yang diinginkan, tapi bukan tujuan. Kalau emang bikin yayasan itu tujuan, nah ini baru masalah. Ini atau yayasan sebagai mata pencaharian ini bisa menjadi masalah. Ya, tapi itu lebih rinci, itu panjang nanti. Ala kulli hal, yang sahih adalah wallahu alam, yayasan ini dibolehkan, bahkan bisa menjadi anjuran jika memang dengannya kebaikan-kebaikan yang dituju itu bisa terengkuh dengan benar dan ada backup hukum di balik itu. Itu bisa. Sekolah dan seterusnya. Kalau camp-camp yang ada di markis-markis yang ada di Yaman, itu memang mungkin birokrasinya nggak perlu pakai yayasan kayak di sini. Tapi kalau sekarang di sini ada pondok, pengajian rumahan, bahkan kalau nggak pakai nama yayasan, itu bisa ditangkap. Nah ini uruf yang berbeda, nggak bisa disamain. Antum kalau misalnya mau pakai versi Yaman, sana di Yaman, jangan di Indonesia. Nggak bisa. Buktinya orang-orang ustadz atau dai-dai yang lulusan Yaman yang dulunya mengharamkan yayasan, terus kemudian dai-dai yang ada atau bergantung pada yayasan, atau dai-dai yang kerja di yayasan itu ditahdzir semuanya. Ternyata mereka ini banyak yang sekarang demi menggapai maslahat dakwah bikin yayasan. Tracknya sama juga. Memang ada subhat sekitar yayasan, ya misalnya yayasan ini karena dia yayasan maka dia akan lebih mudah mendapatkan bantuan dari orang-orang haroki atau orang hizbi, orang-orang ini. Ya itu hal lain. Kalau emang kita mau ngomongin tentang hukum murni yayasan, ya udah ngomongin yayasan aja. Adapun hal-hal lain itu seperti bantuan dari Nasrani misalnya, atau bantuan dari orang-orang haroki misalnya, itu hal lain yang nggak perlu ditambah-tambahi dalam masalah hukum yayasan. Jadi kalau yayasan ini ditujukan untuk batu loncatan agar lebih maksimal dalam menggapai maslahat atau bisa memperbaiki maslahat yang belum digapai, maka itu nggak masalah. Itu nggak masalah biidznillah taala. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Tapi masalah orang-orang yang dapat dari yayasan itu, jika dia bekerja di situ, dan bekerja di sini bukan berarti dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia hanya bekerja untuk menggapai maslahat, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang ketika membangun yayasan ini untuk mencari duit dan mendapatkan donasi sebanyak-banyaknya, ini secara syar'i dan secara hukum juga, secara hukum Indonesia ini juga berkasus seperti ini, dan ini ada yang seperti ini. Kompleksitas dan juga kasus-kasus yang terjadi di lembaga-lembaga atau yayasan itu kasus orang, bukan kasus hukum yayasan itu sendiri. Jadi itu kasus orang. Jadi jangan sampai karena ada oknum kemudian diharamkan yayasan secara mutlak, enggak. Ya begitu, wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin jemaah? Atau karena udah ada ajakan untuk
salat suruk kita mungkin cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.